Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhaman malaikatul muqarrabin. Allahumma awlina bil 'ilmi wa zayyina bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannifu Hadratil Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli wa Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Bakar as-Suyuti. Nafa'anallahu bihi wa bi'an wa fa'an wa ila udati man ajazani udati sayyidina ya Haji Abdus Salam wa udati sayyidina Abdul Mujib wa udati sayyidina Kai Ambas wa udati sayyidina Kai Wazir wa udati sayyidina Kai Radin wa udati man ajazani udati sayyidina Kai Hasan Masyarakat Nadin Audati sayyidina ya Muhammad Labib Al-Fa'ala Qabim wa bi'ulumihim wa barakatihim bidin wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo sekarang baca kitab tafsir Jalalain. Sekarang lanjutan dari ayat Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج لا على المريض ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa ora ono iku alaikum ing atas sira kabeh. Apa junahun dosa?
apa anta kuluyin to mangan sira kabeh jami'an makan bareng-bareng ai mujtami'ina tegesi mangan bareng-bareng au astatan atau mangan sendirian au mutafarriqina tegesi sendirian, ini pisah-pisah. Lafad astasan iku lafad astatan iku jamu syattin jamai lafaz syattin. Nazalat umurun apa qaulu ta'ala laisa alaikum dan takunu jami'an. Iman ing dalam nerangaken wong aharraja kang ngrasa dosa sapa man ayyakula yen to mangan sapa man wahdahu ala suci wa. Jadi turnya ayat laisa alaikum junahun at-taqulu jami'an au astatan. Mergi ada orang itu makan sendirian merasa dosa. Aku mangan enggak berban dosa. Mangan sendiri atau mangan enggak menunggu orang bersama. Menunggu orang dosa. Turun ayat ini enggak dosa. Enggak tuh ya kan boleh. Makan bersama boleh, makan sendirian boleh. Kan ya? Wa idza lam yajid apabila belum menemukan seumat man ing wong yuakilu kang baringim kang makan bersamaan sapa man iman yatruku makan enggak sapa man al aqla iman. Jadi ada orang kalau merasakan sendirian itu merasa dosa. Maka orang itu kalau tidak menemukan teman untuk bersama makan, itu tidak makan. Yang tiloro kalau nggak makan, kan begitu kan? Ya. Coba, ya. Jadi turunnya ayat Al-Quran, laisa alaikum junahun an taqulu jami'an au asbata. Jadi turunnya ayat ini karena ada orang merasa dosa kalau makan sendiri. Jadi kalau tidak ada teman ya nggak makan, nggak lah. Nanti kalau nggak makan loro, sakit. Nunggu teman misalnya sebuah hari nggak ada teman, masih pergian depresi kemana-mana, cuma sendiri. Nah, orang itu nggak mau makan kalau nggak ada teman. Nah, itu kan jadi sakit, menyiksa tubuh nggak boleh. Akhirnya turun ayat laisa alaikum junahun an taqulu jami'an aw astasa. Ya kan boleh sih, ya sendirian boleh, ya makan bersama orang lain ya kondisional lah. Kondisi ya kalau misalnya banyak orang monggo makan bersama. Jadi kalau nggak ada orang ya sendirian. Islam itu kan nggak repot.
Yang repot bagi orang yang mengikuti hawa nafsunya. Boleh? Paham? Fa'idha dakhaltum, maka nalikana melebu sapa sira kabeh buyutan ing omah lakum lakum kedue sira lakum kedue sira kabeh. La ora ono penghuni iku mau biha kalawan buyut. Maksud buyut di sini bukan mbah, ya, bukan juju, ya, bukan nenek moyang. Buyut di sini bukan buyut Indonesia, bahasa Indonesia. La ora ono penghuni iku maujud biha kalawan buyut. Sekarang begini, ya apa umpama kalian mau masuk ke rumah yang tidak ada hunian, tata krama itu bagaimana? Misalnya sampean punya rumah di sini, sampean di sini Kota Surabaya, punya rumah di Malang, tapi gak ono penghuninya di dalam rumah itu. Ya apa tata krama? Tata krama ini lek sampeyan mlebet teng griya sing wonten enten sing huni ten jero niku. Ya apa cara tata krama ini? Fasallimu ala anfusikum. Fasallimu maka ngulu assalam sapa sira kabeh alaikum ala anfusikum ing awak dhewe ni sira kabeh. Ai kudu ini fil amal ya. Ya mufrati apa? Mufrati ya. Kula kulu kuli gulna gula guli, bukan guli ruah atau guli kambing. Oke, sama gula guli terus lagi gula gulu guli gula gulna pun gulu ngucapo sapa sira kabeh ngucap assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin ing lafad assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Assalamu utawi kesejahteraan. Assalamu utawi kesejahteraan, utawi keselamatan, ya. Iku alaina tetap ing atas kita. Wa ala ibadillah sholihin, lan iku tetap ing atas hamba-hamba Allah as-sholihina kang padha saleh kabeh. Hamba Allah itu bukan hanyalah manusia, juga jin hamba Allah. Lek umpamane sampean niku kepingin kersa mlebet teng griya-griya
singka ono penghuni ni ya apa tatakan ya sampai merusak. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Diambil karena mengucapkan salam misalnya sampai rumah berpurung. Kalau bahasa Inauli menganjurkan biar sambian dapat rezeki ilmu, dapat rezeki jasad semuanya. Ketika mau melebu rumah, mau di luar, sampai langsung mengucap Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali? 3 kali. Itu tetangga juga dikan. Biasanya sambian kapan-kapan besok di rumahnya ditinggal sama sambian refreshing ke Madura atau refreshing kemana-mana, kemudian kembali ke rumahnya, kan di dalam nggak ada orangnya, sampean ucapkan salam Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kalau ditambah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Dah ngucap salam Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Inilah diatur dalam Al-Quran. Ini perintah Allah. Perintah wa idza dakhaltum buyutan wasallimu ala anfusikum. Kalau sampean mau melepuh ke rumah yang tidak ada orangnya di dalamnya, sampean harus mengucapkan salam. Ya apa tetakan salam? Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Fahim? Penting lu salam. Ini termasuk biar jin gak ngamuk. Kalau jin ada di dalam biar gak ngamuk. Ya, jin itu butuh doa juga. Jin itu juga apa nak? Diperintah Allah Ta'ala juga disuruh nyembah Allah. Juga makhluknya Allah, hambanya Allah. Jin itu juga ada yang ada yang mula, ada yang mukmin, ada yang Islam, ada yang kafir. Ya sama dengan manusia itulah. Cuma martabatnya masih tinggian manusia. Wah, jadi jin itu ada yang Islam. Maka kadang-kadang orang kemasukan jin Islam, dibacakan ayat kursi tambah asik. tambah asik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ainal malaikata, maka setune para malaikat iku raddu menjawab sapa malaikat alaikum atas sira kabeh. Kalau sampean ini mengucapkan salam ke rumah-rumah yang tidak ada penghuninya, yang tidak ada orangnya, yang mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillah, yang menjawab itu siapa? Malaikat. Wa in kana lan lamun ono, wa in kana lamun ono iku biya ing dalem buyut inal Allah apa ahlun penghuni, fasallimu maka ngucapu salam sira kabeh alaihim ing atas ahlun tahiyatan korno lahiyatan korno menghormati. Lafaz tahiyatan
iku masdarun tadi masdar, iku masdar hayyan, masdari lafad hayyan. Min indillahi saking ngersane Allah, mubarakan kang penuh berkah, thayyibatan kang penuh api, yusabu din ganjar, yusabu din ganjar. Sapa wong alaiya ing atas tahiyya, kadzalika kono mengkono takyid, kadzalika koyo mengkono takyid, yubayyin rangakan sinten Allah lakum maring sira kabeh al ayati ing pirang-pirang ayat, ayat sulut kemertelaaken sinten Allah lakum maring sira kabeh, lakum maring sira kabeh, lakum maring sira kabeh. Atau bisa fasala yafsulu, ay yafsulu terus menguraikan sinten Allah, boleh. Ay yafsulu terus menguraikan sinten Allah, menjelaskan sinten Allah lakum maring sira kabeh ma'alima dinikum ing tetengeri agama sira kabeh, la'allakum manwa sira kabeh, la'allakum manwa sira kabeh, la'allakum manwa sira kabeh. La'allakum manwa manusake ku ta'qiluna, padha ngerti kabeh, likai tafahamu, supaya membuat ngerti sapa sira kabeh, ai likai tafahamu, atau supaya mengerti atau memahami sapa sira kabeh, dalika ing mengkono ma'alimatinikum. Jadi nek sampeyan mlebu masih ada keluarga di dalam, sampeyan mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada penghuni saya mengucapkan salam sebagai penghormatan. Penghormatan apa nak? Kepada keluarga yang ada di dalam, yang menghuni rumah tersebut. Nah, maka itu Allah Ta'ala diberi penuh berkah, penuh kebajikan, penuh keindahan yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung hadiah dari Allah, mubarakatan thayyibatan. Jangan ditinggal, ya, jangan ditinggal. Kalau gak ada penghuninya, gak ada sama sekali di dalam rumahnya, anaknya juga ikut pergi, ikut pulangnya bersama-sama, maka caranya masuk tata keramanya assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Kalau dalam ayat ditambah afaul barokah daripada Sayyidina Ali, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali? Ya. Kalau ada penghuninya, kita mengucapkan salam sebagai tahiyyah,
kepada orang-orang yang menghuni itu, yang ada di rumah, dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum boleh, tapi disempurnakan lebih afdol. Assalamualaikum. Itu kalau kita sebagai penghormatan kepada orang yang ada di dalam, maka itu langsung diberi mubarakatan thayyibah, penuh berkah dan penuh keindahan, penuh kesejahteraan yang langsungnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai dijelaskan kalau ada penghuni mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada penghuni yang rumahnya mau masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kita mengambil pengerti bahwa Islam ini koyok ini tata krama ini ngono. Ya. Biar berbeda orang yang tidak beragamis dan orang yang beragama, biar berbeda. Ada bedanya. Yang agama Islam, ya maksudnya apa? Tata krama, ya kan berarti kan sama dengan orang yang tidak beragama Islam. Tadi kan, jadi ada aturan main. Tata keramanya kalau ada penghuninya mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagai tahiyatan ala ahli baiti, sebagai penghormatan kepada orang yang ada di dalam. Nah, mengucapkan salam dengan niat tahiyatan ala ahli bait, maka Allah Ta'ala memberikan mubarakatan tayyibatan yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata keramanya kalau tidak ada yang orang di dalam, maka tata kerama ini mengucap salam Assalamu alaina wa ala ibadillah is-sholihin. Itu nanti yang menjawab malaikat. Jadi semacam jin jangan diganggu oleh kita. Tetap jin berhak didoa. Buktinya Assalamu alaina wa ala ibadillah is-sholihin. Jadi Assalamu alaina bukan hanya berlaku pada makhluk manusia saja, akan tetapi juga berlaku kepada makhluk jin, kepada makhluk jin. Itu lanjut. Innamal mu'minuna yang pasti ini utawi pirang mukmin. Yang ikut ujian siapa? Jam berapa sekarang? Jam 6. Yang ikut ujian itu silakan meninggalkan. Ikut ujian boleh meninggalkan. Yang tak uji, hajian santai. Yang di belakang maju ke depan. Belakang maju. Di sini. Enggak. Gak ngawasi. Ustaz Samsul. Gak ngawasi. Hah? Iya. Lanjutkan. Innamal mu'minuna yang pasti ini utawi pirang-pirang mukmin. Yang disebut orang mukmin itu bagaimana? Iku alladzina wa ma'aki amanu kang beriman sapa alladzina billahi kalawan Allah wa rasulihi dan utusan Allah. Orang mukmin yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasul bisa diartikan
hanyalah orang-orang yang orang yang mukmin, orang yang mukmin, orang yang mukmin, yang taat kepada Allah, yang tawadu kepada Allah, yang cinta kepada Allah, yang selalu cinta lahirkan kepada Allah dan juga kepada Rasul, hanyalah orang mukmin, orang yang orang yang penuh yakin. Itu. Wa idza kanu lanadikana orang safwa alladzina amanu iku ma'ahu serta ni Rasul ay Rasul tiga Rasul iku ala amri jami'in atau perkara jami'in kang kumpulaken ka khutbatil jum'ati kaya baju lam yadhabu maka ora lumu sapa alladzina li'urudi udin karena anyar tokone udin karena nyatakan lahum kedui alladzina hatta yasta'dinu hingga amr idin sapa alladzina amanu ing rasul ing innal ladzina sawam akaiku yasta'dinu kapadha yon idin sapa alladzina ing sira sapa na sira sapa ulaika iku utawi mengkono alladzina alladzina iku alladzina wa aqiyum kang padha iman kabeh wa billahi kalawan Allah wa rasulih dan Allah fa idza sta'danuka maka nek yono izin sapa alladzina amanu kang sira Muhammad di ba'di sya'di kormari sebagian perkoroni atau urusani alladzina amanu alladzi yu'minu billah ay amrihim terkesi perkoroni alladzina yu'minu Padan maka awiyo idin siro liman kedua sita kangkar sopo siro kadua ibadiku koyo mundangi sebagai siro kabe batin sebagai biar lencak Padan maka awiyo idin sopo siro liman kedua sita kangkar sopo siro min saking alladzina yu'minuna bil insirafi kalau buya bubaran wastaghfir lan nuwun sepura sapa sira kabeh lahum amri alladzina yu'minuna billahi wa rasulih Allah innallaha satun Allah Inna Allah SWT iku aful datang ngampuni rahimun tur datang ulas kasihan la taja'alu doa Rasul la taj'alu ojo dadi akan sapa sira kabeh doa Rasuli ing undang Rasul bainakum ing dalem antar sira kabeh kadu'ai ba'dikum koyo mundangi sebagai sira kabeh ba'dan ing sebagian kanggo
Bagian gangguan, sebagian gangguan, sehat-sehat. Bagian gangguan, gangguan. Ya Muhammad, Muhammad, ya antakulu kalawan nyentoh ngucap semua sira kabeh. Ya Muhammadu, Muhammad. Berguru pada ngucapor sira kabeh. Ya Nabi Allah, Nabi Allah, ya Rasulullah, itu utusan Allah. Bilayinin ing dalam ucapan karena bodoh wa tawadu illa tawadu wa hobtin dan ngelirihakan wa hobti soktin dan gerakan suara. Oh ini tata krama ini mudah. Coba lihat ayat ini menerangkan mudi pekerti yang ngundang orang lain, ngundang ngundang ya. Makanya kalau ngundang, ojo nyebut nama nih, ya, ngundang nyebut nama gak oleh, dilarang dalam Islam harus ada mudi pekerti. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a batullah. Ini pernah terjadi di kalangan dulu. Undang Nabi Muhammad, nanti minta doa, ya misalnya, juga boleh. Makanya ini ayat ini berlaku sampai kapanpun. Ila yaumil qiyamah. Jadi dalam Islam itu keterangan manggil ke Nabi Muhammad, ojo nyebut namanya. Ke kiainya, ojo nyebut namanya. Kiai begitu. Bang, itu keterangan. Dilarang dalam Islam. Ya kan, ada bedanya. Kiai yang menegakkan agama Islam. Ya kalau Indonesia kan kiai. Sebetulnya kiai itu bahasa apa? Bahasa lokal. Kiai itu bahasa lokal. Cuma kalau di Indonesia itu termasuk bahasa yang utama. Itu kiai itu. Indonesia. Itu artinya ulama. Jadi kalau yang mayoritas yang disebut kiai kalau di Indonesia, setiap orang yang punya pondok itu kan begini, sebut kiai. Nggak sampean sebagai kegurunya jangan sampai menyebut nama, nggak boleh. Ya kalau kegurunya menyebut kiai, ya menyebut kiai. Ya, ke pertanyaan gurunya manggil Gus. Itu kalau Surabaya, kalau Jawa, kalau Madura Lora, Dere, gitu. Ya. Kalau di Jawa ada Gus, ada Mas. Ya. Itu kalau di Jawa. Jadi panggil Gus. Gurunya sampean nanti ditularkan ke anaknya, dinalarkan ke anaknya. Jadi orang itu yang harus dihormati ada berapa nama? Satu, guru itu ada 3. Ada gurunya sendiri, ada bapaknya, ada gurunya ada gurunya gurunya sendiri, gurunya istri, gurunya anak, wajib itu dihormat. Kenapa wajib dihormat? Untuk
menghormati ilmu yang ia peroleh dari gurunya. Hakikatnya itu menghormati ilmu. Makanya wali murid itu sampai tidak punya budi pekerti terhadap apa gurunya anak yang ngajar anaknya sampean. Kadang-kadang orang itu dibuat sepilih. Buat sepi. Kadang-kadang ke gurunya anaknya manggil nama. Kadang-kadang nggak puasa, nggak bahasa halu, tak bosan. Ke gurunya anak, ladeng-ladeng langka. Lah, itu mengakibatkan. Nah, makanya di dalam dunia pesantren ya. Dunia pesantren ada cara memanggil, ada kalau ke kiainya mengambil ke pengasuh manggil kiainya putra itu Gus. Apa lagi? Gus, Lora, Pinter, Mas. Bukan apa itu? Untuk menjaga ilmu. Bagaimana supaya orang yang mengendalikan supaya tidak punya perasaan. Kadang-kadang, makanya sekarang di akhir-akhir zaman ini banyak anaknya orang yang mondok, yang ngaji, banyak tidak barokah. Banyak. Karena apa? Kadang-kadang sebab tidak barokahnya karena orang tuanya tidak menghormati kepada gurunya. Pada ucapan dari tingkah laku. Apa beratnya sih? Kok cuma bilang Agus aja, kok bilang apa Lora aja, kok bilang Pinter aja, itu buka angkutan. Apa beratnya? Kalau tidak dihani oleh nafsunya. Berarti beratnya itu orang seakan-akan orang apa? Kerap ya memanggil, kadang-kadang gak ketemu ucapannya. Orang yang tidak sadar bahwa itulah disetir oleh hawa nafsu. Padahal menghormati ini adalah perintah Allah. Menghormati orang punya ilmu adalah perintah Allah. Buktinya ada. Jadi ke Rasul tidak boleh mapas. Kalau manggil Rasul harus manggil Muhammad, jangan Muhammad-Muhammadan. Harus manggil Nabi atau Rasul. Ayat ini bukan hanya berlaku pada Rasul, juga berlaku kepada penerus-penerus perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekarang di Madura sekarang banyak penggeseran. Kalau dulu orang Madura itu luar biasa menghormati gurunya. Lebih-lebih Madura yang ada di kota. Cuma mengambil Lora, mengambil ini. Seakan-akan ampun. Itu kan menunjukkan di dalam dirinya itu ada penghalang. Apa penghalangnya? Imma sombong, imma merasa besar, imma apa? Iriha, imma gitu. Maka itu harus diperhatikan. Banyak saya mendengar di kampung-kampung. Kadang-kadang keputarnya gurunya anaknya itu kurang menghormati. Kadang-kadang anaknya sudah jelas ngaji, sudah jelas mondok umpamanya, tatakan ucapan masih macam. Padahal itu diatur Allah Ta'ala biar ilmunya itu kan menghormati gurunya itu kan menghormati ilmunya, bukan menghormati orangnya, ilmunya. Sebab dengan ilmu itulah kan selalu berjalan terus ke generasi selanjutnya. Nanti berjalan, misalnya orang tua meninggal, kemudian oleh anaknya dibacakan Yasin. Yasin itu tahu dengan perantara gurunya, maka jangan sampai tidak menghormati kepada gurunya anaknya, jangan sampai.
itu mengakibatkan anaknya tidak mengakibatkan anaknya itu ling. Kan banyak mondok besar, mondok kemana-mana di Madura. Setelah ke Surabaya misalnya contoh, berjemaah ya enggak, dekat ke gurunya ya enggak, malah tambah jauh. Na'udzubillah min dzalik. Itu kadang-kadang diri orang tuanya, kadang-kadang ya dari makanan. Ada kapan ada Pak Kerongan dengan 3.000 banyak kayak itu. Akibat orang itu tidak menghormati gurunya, orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Summa na'udzubillah. Penting sehingga sampai dengan begitu. Kalau sampai punya anak ngaji ke seseorang, jangan sampai gara-gara sampai tidak berguru kepada gurunya anak, tetap sampai menghormati atas gurunya anak. Jangan sampai mapas. Apa salah yang dipanggilkan? Paham ya? Paham. Penting. Dari mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taj'alu apa ternyata? La taj'alu. Jawab sulit. La taj'alu doa ar-rasul, nanti dicapu nanti teman-teman. La taj'alu doa ar-rasul. Ini doanya. La taj'alu doa ar-rasul bainakum ka doa ibadikum ba'da. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Itu doa. Al-ya'dhiril ladhina yukhalifana amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun. Jadi kalau kita melihat daripada ayat berikutnya, orang itu kalau tidak menghormati Rasul, tidak menghormati pejuang agama, pejuang meneruskan agamanya Rasul, maka orang itu akan ditimpa dua bala. Ada musibah di dunia, ada siksa nanti di akhir. Saking pentingnya menghormati ilmu. Itu maka di akhir-akhir zaman ini, walaupun pondok paling gede, pondok tersohor, pulangnya itu gak jadi apa-apa. Bahkan kayak orang gak punya ilmu. Bahkan banyak orang yang tak tahu ngaji banyak. Karena orang itu kadang-kadang lupa daratan terhadap guru awalnya. Sehingga tidak menjadi palang kepada guru. Gara-gara orang tua. Jadi kalau anak goblok, anak kurang ajar, setelah mondok tidak ingat atas ilmu yang ia gali, itu jangan selalu nyalakan anak. Kadang-kadang orang tuanya itu kurang ajar terhadap gurunya anak, selalu sombong, dirinya nggak bisa tahu apa-apa. Kalau nggak mau menghormati gurunya anak, urin sendiri, dia tidak ada akibat. Udah ngajar sendiri. Memang awalnya mau ototnya itu orang tuanya, bukan kiai. Maka sampai harus berbudi pekerti untuk menjaga keberkahan anak. Baik itu. Terus waqad ya'lamallah. Qad ini bermakna tahqiq. Ya saja qad ini kalau masuk kepada fi'il mudhari',
Ya, bermana bisa kadang-kadang. Tapi di sini berfaedah taktik. Qad ya'lamu, teman-teman nurwi sinten Allah. Teman-teman nurwi sinten Allah alladzina, sinten Allah alladzina ing wong akeh yatasallaluna kang padha metu kabeh minggum sangking sira kabeh liwada hale nyaman. Maknani yatasallaluna ayyakhrujuna, tegese metu sapa wong akeh minal masjid sing masjid fi ghairil khutbati inda khutbah min ghairi istidanin, saking tanpa jalur itip hubyatan kalawan nyaman. Mustatirina ale podo aling-aling kabeh bisain kalawan suci. Wa qalan utawi qad kamono indam lafat qad ya'lamullah iku litafaidah litahqiq. Balyaga maka becik dia sapa allati wa make yukhalifun kang mulayani sapa allatina an amri saking perintah Allah wa rasulihi dan utusannya Rasul tautulah Allah antusibau ingin to ngenani allatina apa fitnatun fit baha ay balaun bala selalu sibuk malam sibuk siang ibu serba kekurangan au sibau atau ngenani alladzina apa adzabun siksa alimun kang perih kang pedih fil akhirati dalam akhir. Nah ini penting. Makanya tata krama sampean ke pemimpin ojo nggak sampai berbudi keterpuji. Di dalam memanggil dong, pasti ada akibat. Kan jasanya pemimpin kan luar biasa nah. Rasulullah kan luar biasa. Asalnya orang tidak kenal dengan Allah bisa kenal dengan Allah padantara Rasul. Kita bersama paham Al-Quran, paham bacaan Al-Quran padantara Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat diteruskan oleh para sahabat. Para sahabat wafat diteruskan para tabi'in mati diteruskan tabi'in. Terus diteruskan para alim ulama. Teruskan pada guru yang ngajar sampai. Jasanya luar biasa. Kapan sampean mau dibalas jasa kepada guru? Jangan lupa setelah ngaji lupa. Kalau setelah ngaji lupa kepada gurunya, na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Awas akan antusibau fitnah au yusibau adzabun alim. Di dunia akan ditimpa bala, di akhirat ditimpa siksa luar biasa oleh Allah SWT.
Maka ke pemimpinnya, ke gurunya, jangan sampai tidak berakhlak walaupun panggilan. Ini Quran. Ini Quran. Paham? Kayak para wali santri, para wali murid, dimanapun berada, walaupun wali murid, para wali murid situ kiri, wali murid boyo, wali murid pondok pesantren yang lain, jangan sampai lupa untuk berbudi pekerti. Jangan sampai tidak budi pekerti, baik dalam panggilan, ya kalau ke kiai panggil ke kiai, kalau lora ya panggil lora, sebagaimana layakan tradisinya begitu di pondok. Jangan sampai kadang-kadang kalian itu, masya Allah, sudah jelas gurunya anak panggil nama. Na'udzubillah min dzalik. Hormatilah ilmu mereka, hormatilah jasa mereka yang telah mengabdi pada kalian. Kalau kalian tidak menghormati ilmunya mereka yang sudah diajarkan kepada anaknya, kalau sampai tidak menghormati jasa mereka yang sudah punya jasa terhadap anaknya, maka Allah Ta'ala antusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Di dunia diberi bala, di akhirat diberi sesat. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi, tsumma qala wa qala surat al-Fatihah. Ya surat al-Muslim. Surat al-Ladina Rabbi fa'amba bibarakati dan ulabiru nabir wa'adi lafi tariqati adilina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyika Rabbana atina fid dunya hasanatan wa sallallahu ala sayyidina Al-Fatihah.